Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanika, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya, like-nya juga. Silahkan komen di bawah. Oke, untuk sahabat botanikal, terkadang kita belum tahu ya untuk ada bumbu dapur yang memang itu buat pupuk ya sebetulnya, yaitu adalah MSG. Ya, kita seringkali menggunakan MSG guna untuk memicu pertumbuhan dari apukat ataupun dari mempertahankan daun yang ada di apukat ya. Karena memang kita baru setting dan ternyata itu manfaatnya itu sangat bagus ya. Dikarenakan memang kita mempunyai bibit-bibit setresan yang mana kita kembangkan dan kita perbaiki ya, dan ternyata bagus gitu, ternyata bagus, dan ada beberapa manfaat yang dihasilkan ya untuk MSG ini ya. Nah, salah satunya itu adalah meningkatkan kadar air yang ada di dalam apukat ya. Tidak hanya pohon apukat ya, melainkan kita bisa menggunakannya untuk tanaman-tanaman seperti tanaman-tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman seperti pepaya ataupun sayur-sayuran, padi ataupun bunga ya, maksudnya tanaman hias ya, seperti itu. Kita bisa menggunakannya untuk si micin ini ya, atau MSG ini ya, karena memang mempunyai senyawa natrium. Nah, senyawa natrium ini juga bisa berdampak ya, berdampaknya itu mempercepat pembungaan. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau untuk pembungaan sendiri itu di dalam apukat itu kita tidak terlalu penting ya, dikarenakan memang kalau untuk pembungaan ini biasanya itu digunakan untuk sayur-sayuran, digunakan untuk cabai-cabai itu ya, sama beras juga ya, maksudnya padi. Nah, jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya menggunakan MSG itu, nah ini bisa digunakan ya untuk sayur-sayuran ataupun bunga-bungaan ya, atau tanaman hias ya. Nah, dan juga ada dampak-dampaknya juga, yaitu ya merangsang pertumbuhan. Nah, kalau untuk merangsang pertumbuhan, kalau membicarakan tentang pertumbuhan, jelas ini tentang nitrogen yang ada di dalam MSG tersebut ya. Nah, kita langsung contohkan saja, karena memang kita mempunyai bibit setresan yang ada di sini. Ya, ini bibit stres yang kami perbaiki ya. Jadi untuk sahabat botanikal ini bisa dilihat. Kita langsung membahas. Oke, nah bibitnya ini itu adalah bibit setresan ya. Maaf ya agak goyang. Oke, ini bibit stres yang mana kita perbaiki ya dengan menggunakan cor pupuk ya. Jadi kita pupuknya gitu kita cor, tapi kita tambahi MSG, dan ternyata itu bagus ya. Nah, ini sudah mulai pertumbuhannya. Nah, ini salah satu contohnya juga. Jadi memicu pertumbuhan dari apukat. Untuk sahabat botanikal yang semisalnya mempunyai apukat yang kekurangan pupuk dan ternyata stagnan, itu bisa menggunakan MSG ya. Nanti kita bahas untuk cara pemakaiannya. Jadi ini manfaatnya dulu, merangsang pertumbuhan. Jadi silahkan menggunakan MSG untuk pertumbuhan yang maksimum ya, yang bagus ya. Nanti dicampur-campurkan aja, tapi jangan terlalu kebanyakan juga. Nah, kenapa ini kok kita mempunyai bibit stres ya? Dikarenakan dulu pernah yang namanya apukat lokal itu tidak anjlok harganya ya. Anjlok harganya, sekarang mulai stabil lagi. Nah, anjlok harganya akhirnya merasa kayaknya wah, intinya itu kalau bahasa Jawanya ya kurang kopen ya. Ya, jadi tidak terlalu maksimum untuk perawatannya. Jadi harusnya polybagnya sudah diganti, kita tidak ganti. Seharusnya dipupuk, tidak dipupuk. Akhirnya berindil, nguning seperti ini. Nah, ini belum belum tumbuh ya. Nah, sedangkan yang lainnya sudah mulai mempunyai cabangan-cabangan baru. Nah, ini ya. Ini baru intinya itu 3 minggu perawatan. Akhirnya alhamdulillah kalau untuk daunnya nanti yang daun tua akan merontok sehingga membentuk daun-daun yang baru. Nah, ini adalah manfaat MSG ya. Ada lagi nih, tanaman tahan terhadap penyakit. Nah,
kalau untuk MSG ini ya, tahan terhadap penyakit itu mempunyai kalium yang bagus untuk tanaman ya. Ya memang kalium itu dibutuhkan untuk tanaman, fungsinya itu juga mencegah kerontokan juga sih, merontokkan dari daunnya ya. Karena memang memberikan kayak ibaratnya gini, bisa mengontrol saat pembukaan atau penutupan stomata. Jadi kalau untuk stomata, penutupan atau pembukaan itu bagus. Nanti untuk fotosintesisnya pasti akan maksimum ya. Sedangkan kalau untuk sahabat botanikal, kalau misalnya menggunakan pupuk-pupuk yang lain, kita juga pernah hanya menggunakan pupuk satu saja, yaitu NPK 20 10 10 saja, dan ternyata kurang maksimum. Nah, kita tambahi aja yang namanya micin itu, dan ternyata walah jadi pertumbuhan yang bagus ya. Cabangannya jadi lumayan gitu. Nah, ini kayak gini ya. Ada lagi ya sahabat botanikal, yaitu mempunyai kandungan C, H, O, dan Na. Itu sangat dibutuhkan sama tanaman. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya mau dikembangkan lagi, mau dimaksimumkan untuk pertumbuhan, kita bisa menggunakan micin guna pertumbuhan juga. Nah, tapi harus hati-hati ya, karena memang ada negatifnya dari micin ini. Untuk penyaranan kita menyarankan untuk sahabat botanikal menggunakan micin ini atau memberi micin ini jangan saat sudah berbunga ya. Kalau misalnya akan berbunga silahkan, tapi kalau untuk saat berbunganya itu jangan, dikarenakan kenapa, nanti bisa memicu yang namanya kerontokan dari si bunga tersebut ya. Jadi sahabat botanikal, kita penyaranannya jangan menggunakan saat sedang berbunga ya. Dan ada lagi nih, jangan menggunakan saat berbuah. Nah, ketika sudah berbuah kita menggunakan micin ini, kemungkinan rasanya itu akan berubah, yaitu akan gurih tapi kurang legit. Jadi untuk sahabat botanikal harus hati-hati. Nah, seperti itu. Nah, untuk gimana cara kita melakukan pemupukan, yaitu dengan cara pengecoran ya. Pengecorannya seperti apa? Nah, ini ada, maksudnya ini ada, kita praktek aja langsung, biar nanti juga sahabat botanikal juga paham, kita belajar bareng ya, karena memang sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat bagi pertanian ya. Oke, nah untuk pengecoran ya, kita menggunakan 3 material ini guna untuk untuk pengecoran ya, untuk pengecoran pupuk. Dikarenakan memang kita sudah ada dampaknya ya, kok bisa gitu, ternyata hanya simpel aja kan gitu. Nah, ini salah satunya itu adalah bukan cat ya, bukan cat. Ini balik aja. Nah, ini adalah NPK 20 10 10 yang mana kita gunakan untuk pertumbuhan ya, gunakan untuk pertumbuhan. Nah, ini biasanya untuk takarannya ini buat 500 liter yang seperti ini kan 500 liter. Kita gunakan setengah kilo ya, setengah kilo ini ya. Nah, tapi kita takarannya nanti ke 10 liter aja, 10 liter ada, atau sampai ke 14 liter. Nah, biasanya kita menggunakan 2 sendok makan untuk NPK 20 10 10, dan juga untuk super mesh ya, super mesh ini kita menggunakan 2 tutup ya, 2 tutupnya ini ya, 2 tutup super mesh. Nanti ditambahkan yang namanya micinnya ya, micinnya ini kita menggunakan 2 sendok makan juga ya. Nah, nanti kita campurkan. Nah, setelah kita campurkan, setelah itu tinggal pengecoran saja. Ngecornya jangan kebanyakan ya, cuman sedikit aja, nggak usah banyak. Nanti kisaran 2 minggu 1 kali ataupun 1 bulan 1 kali, tergantung nanti media tanahnya besar atau kecil. Kalau misalnya kecil, 2 minggu 1 kali silahkan gunakan, dan nanti akan terubus ya, seperti halnya yang
bibit yang ada di sana ya. Jadi sudah sangat bagus sekali ya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang bertanya, loh kenapa kok enggak NPK 16-16? Kalau NPK 20-10-10 itu hanya untuk khusus pertumbuhan saja, bukan buah. Ya, jadi kita menggunakan 20-10-10. Nanti kalau semisalnya ini sudah ditanam di lahan bebas, terus sudah berbunga, sudah berbuah, kita biasanya menggantinya dengan NPK 16-16. Jadi beda ya. Bedanya agak signifikan dan warnanya itu lebih biru daripada NPK 16-16 ya, lebih biru ini. Nah, jadi sahabat botanikal juga bisa menjawabnya juga. Semoga ini tuntas ya kita membahasnya ya. Ya, kenapa kok Supermesh kok buat pengecoran? Ya ini memang bisa untuk pengecoran juga. Ya, Supermesh itu juga menyediakan kayak ibaratnya zat hijau daun yang ada di tanaman itu bisa meningkat ya. Jadi bagus ya. Ini bukan endorse ya. Jadi untuk sahabat botanikal silakan kalau mau menggunakan yang cara seperti ini juga bisa ya. MSG ya. Bumbu dapur MSG ini ya. Kenapa kita kok belinya kilonan kayak gini ya? Nah, karena kita menggunakannya itu banyak ya. Sahabat botanikal bisa membelinya di toko-toko yang menjual minyak yang besar ya. Maksudnya itu yang kayak dream-dreaman itu kan ada ya. Silakan tanya di sana ya, di pasar ya. Nah, biasanya kita belinya di lokasi-lokasi yang seperti itu. Nah, jadi dream-dreaman besar-besar itu. Nah, kita langsung tanya aja di sana, MSG kilonan pasti ada ya. Nah, misalnya sahabat botanikal mempunyai yang dream besar kayak gini, ini takarannya nanti udah beda lagi ya. Jadi silahkan dikalikan saja ya. Jadi kan lebih mudah. Kalau 10 liter kan 2 sendok, 2 tutup, 2 sendok. Jadi silahkan dikalikan ya. Oke, cukup sekian dari saya. Nah, tadi udah pembahasannya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam botanikal, salam sukses untuk semua.